Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hizbul. Kali ini, pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas tentang latihan soal jawab UP, Uji Pengetahuan PPG dalam Jabatan 2021. Eh, di dalam pembahasan ini kita akan nanti membahas soal jawab tentang ada tiga materi yang akan diujikan dalam UP ini. Yang pertama itu pedagogi, keterampilan, pengetahuan dalam mengajar seorang guru. Kemudian ada soal profesional, itu soal tentang jurusan masing-masing, kemampuan bidang studi masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu soal kepribadian dan sosial. Nah, kenapa kita harus belajar UP? Menurut survei dan kejadian yang dialami alumni di LPTK saat PPG, ditemukan fakta bahwa tidak ada satupun kelas atau jurusan yang mampu lulus 100% dalam ujian PPG. Ada apa dengan PPG, UPPG ini? Nah, semisal di kelas alumni kemarin yang terdiri dari 30 mahasiswa PPG dalam jabatan, yang lulus UP itu hanya ada 14 orang, dan itu terjadi hampir semua kelas yang ada di persentase kelulusan hanya berkisar 50% saja. Nah, dan mereka yang tidak lulus itu harus mengikuti uji remedial di tahap-tahap berikutnya, ya. Nah, pada kesempatan ini kita mau membahas soal pedagogik part 1, tapi sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa sebenarnya Kementerian Pendidikan, panitia PPG dalam jabatan panitia ujian itu, sebelum kita eh, mendaftar untuk ikut ujian UP ini, uji pengetahuan ini, tim panitia Kemendikbud akan men-share yang namanya kisi-kisi soal. Nah, dari kisi-kisi soal ini, soal-soal UP nanti tidak akan berjauh beda dengan dan tidak akan berbeda dengan kisi-kisi soal. Untuk memperoleh atau untuk mengetahui kisi-kisi soal yang akan diujikan dalam UPPPG dalam jabatan 2021 ini, cara membukanya yaitu kita masuk ke webnya ukm.ppg.kemendikbud.go.id. Ya, sementara loading. Nah, akan terbuka tampilan seperti ini. Di sini nanti akan ada menu pendaftaran UP apabila telah selesai mengikuti kegiatan eh, mata kuliah atau pembelajaran di kampus. Kemudian ada juga cek kelulusan. Kalau sudah mengikuti ujian pengetahuan ini, akan bisa dicek di sini apakah Anda lulus atau tidak. Nah, beginilah tampilan UKM PPG Kemendikbud. Nah, di sini belum ada perubahan untuk tahun 2021. Di sini masih 2020, tahun 2020. Nah, sepertinya kisi-kisi soal itu Anda bisa temukan nanti menjelang detik-detik pendaftaran uji pengetahuan eh, UP PPG dalam jabatan tahun 2021. Kita bisa lihat di sini kisi-kisi soal UP tahun 2020 tahun lalu. Ya, di sini banyak sekali jurusan-jurusan, tinggal dipilih sesuai yang jurusan Anda. Nah, seperti saya kan jurusan Bahasa Indonesia. Di sini ada kisi-kisi soal bahasa Indonesia. Nah, di sini ada 120 kisi-kisi. Itu menandakan bahwa soal dalam UN nanti itu akan ada 120 soal. Nah, sepertinya bagus sekali sih ada kisi-kisi ini, biar terarah kita dalam belajar nantinya untuk menghadapi UP ini. Nah, saya kasih contoh di ini yang soal kepribadian dan sosial. Jadi soal nomor satu itu materinya sikap nasionalisme, indikator pertanyaannya seperti ini. Kemudian ada nanti soal pedagogi, soal profesional di sini. Iya, seperti ini soal profesionalnya.
Jadi materinya itu pembelajaran kemahiran berbahasa produktif. Jadi soalnya nanti itu akan ada disajikan teks drama, sehingga yang ujian itu dituntut untuk menentukan karakter positif yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bagus sekali kisi-kisi ini karena mengarahkan kita fokus untuk belajar materi tertentu, dan seperti yang disampaikan alumni yang pernah ujian OP itu, soal yang masuk itu pasti sama dengan kisi-kisi yang telah diberikan Kemendikbud. Bahkan urutan soalnya pun tidak berjauh beda. Iya. Nah, dari kisi-kisi ini saya cari referensi soal-soal. Saya menemukan ada soal pedagogik dan ada soal profesional. Nah, pada kali ini kita akan belajar bersama tentang soal pedagogik. Saya bagi dua part karena ada 20 nomor. Pada kesempatan ini kita akan belajar atau kita akan sama-sama membahas soal pedagogi ini 10 nomor dulu. Jadi ada part 1. Nah, ini contoh soal dan pembahasan kompetensi pedagogik. Iya. Nah, ini soal dirumuskan berdasarkan kisi-kisi yang telah disampaikan Kemendikbud tadi. Nah, soal nomor 1, capaian pembelajaran, merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia serta konteks dan karakteristik siswa. Adapun indikatornya yaitu merumuskan indikator yang sesuai. Nah, wujud soalnya, bentuk soalnya seperti ini. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Nah, indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, jadi ada kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi. Kita disuruh menentukan indikatornya yang tepat. A. Menentukan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. B. Menentukan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. C. Menjelaskan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. D. Menjelaskan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Dan E. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Seorang guru akan mengajarkan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dari teks, Jadi indikatornya menentukan struktur organisasi teks, ciri bahasa teks, ciri, tujuan, dan isi. Sepertinya jawabannya E ya. Kalau begitu, ayo kita sama-sama melihat kunci jawabannya. Ternyata benar. Jawabannya benar itu adalah E. Nah, indikator itu merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional (KKO) yang terukur dan atau dapat diobservasi. Jadi indikator itu harus dapat diukur dan dapat diobservasi. Perumusan indikator menggunakan KKO, kata kerja personal yang dapat diukur menggunakan tabel kerja operasional Bloom. Untuk KD mengidentifikasi informasi kata kerja operasional. Kita lanjut di soal nomor 2. Jadi soal nomor 1 tadi itu kita coba gali lagi pengetahuan tentang KKO, kata kerja operasional yang dicetuskan oleh Bloom. Iya, di situ banyak macam kata kerja operasional. Soal nomor 2, pedagogik. Jadi kita